kita masuk ibadah kita, angkat satu penyembahan tangan Tuhan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Saat Tuhan tanamkan di hati indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular berbisa pada yang minta roti. Cobaan yang kau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari kita angkat lima dari awal. Apa yang kau alami? Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Saat Tuhan tanamkan di hati bina semua yang Tuhan beri. Tuhanmu takkan memberi ular berbisa pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan kulihat pelangi-Mu, pelangi kasih-Mu Tuhan. Oh haleluya, ku percaya Kau yang bekerja Tuhan. Ku percaya Kau sedang merendam setiap hati kami Tuhan. Kau pasti baik Bapa. Haleluya Yesus. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam
Haleluya Bapa. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan Yesus, Tuhan yang percaya Tuhan Yesus, Kau yang sedang melintas setiap hidup kami Tuhan, Kau yang percaya Tuhan Yesus, Kau tidak akan pernah gagal ya Bapa untuk menjadikan kami lebih baik lagi ke depan ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, kalau sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah ini ya Bapa, kiranya Kau berkati ibadahnya Tuhan dari awal pertama hingga akhir ya Tuhan Yesus. Kiranya Bapa ibadah ini Tuhan Yesus dapat berarti bagi Kau. Kami juga berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kami Tuhan Yesus yang mungkin belum sempat hadir pada malam ini Bapa, akan berdoa untuk mereka Tuhan Yesus, baik dimanapun mereka berada pada malam ini Tuhan Yesus, kiranya Kau berkati, Kau lindungi mereka Tuhan sepanjang malam ini Tuhan Yesus. Ya Bapa, kini kami siap ya Bapa untuk memuji-Mu lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita siap untuk memuji Tuhan. Amin. Kita akan angkat satu pujian, langit bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kita balik langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, kita sudah menyembah puji Tuhan. Saat ini saya akan buka ruang kesaksian. Ada yang ingin kesaksian pada malam ini? Ada yang ingin bersaksi? Ya, shalom semuanya. Halo. Ya, saya ingin mengucap syukur pada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan di mana hari ini ya saya bersyukur sekali banyak berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan untuk keluarga saya, khususnya hari ini bisa makan enak karena banyak-banyak promo hari ini. Jadi ya itulah, kalau Tuhan sudah mencurahkan berkat-berkat bagi kita semua, ya tanpa kita ya sadari berkat Tuhan selalu nyata ya. Ya saya bersyukur bisa
berbagi berbagi berkat lah dalam bentuk bisa makan yang enak tetapi murah gitu. Itulah kasih Tuhan buat keluarga saya bersyukur selalu. Saya bersyukur selalu kasih Tuhan, berkat Tuhan tidak pernah habis buat keluarga saya. Ya, intinya kita harus selalu melekat kepada Tuhan, karena kalau kita melekat kepada Tuhan, pasti kita akan merasakan kebesaran Tuhan setiap saat ya. Kebesaran Tuhan itu sungguh luar biasa. Ya, kita tidak bisa berkata-kata, sampai kita tidak bisa berkata-kata kalau taburan yang tuayan yang Tuhan berikan buat kita itu sungguh luar biasa lah. Yang penting kita selalu semangat di dalam Tuhan, jangan kita menjadi kerajinan, kita menjadi kendor. Itu aja kesaksian saya. Tuhan selalu berkati, bersyukur selalu lah dalam segala hal. Amin. Puji Tuhan, kesaksian luar biasa dari Bu Mary dapat kalian bagikan pada hari ini. Baiklah, ada yang ingin kesaksian lagi pada malam ini? Baik, kalau ada yang ingin kesaksian, kita akan langsung masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita angkat satu penyembahan Yesus padamu ku berseru. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Engkau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita menyembah dari awal. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, terpujilah Kau Tuhan. Oh haleluya.
Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Yesus, padamu berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa. Sesuai kepada hamba-Nya. Ya benar Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan kami sudah memuji menyembah Engkau. Pada saatnya kami akan mendengar sedikit dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau berkati setiap kami Tuhan Yesus. Hamba yang akan menyampaikan Tuhan Yesus berkati. Dan Kau berkati setiap hamba-hamba yang menerimanya Tuhan. Penuh dengan belas kasih Tuhan. Dan Roh-Mu yang kudus melingkupi setiap kami. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu Tuhan, kekalan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya. Shalom. Apa kabar saudara-saudaraku? Pasti luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan. Ya sekali lagi shalom. Tuhan Shalom. Yesus baik. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Luar biasa Tuhan Yesus. Ya puji nama Tuhan. Hari ini kita baca firman Tuhan hanya satu ayat saudara. Hal yang kudus dan berharga. Matius 7 ayat 6. Hal yang kudus dan berharga. Sudah terima, sudah dapat semuanya? Yang kamu. Oke, kalau sudah dapat, kita sama-sama baca ya saudara. Oh belum. Matius 7 ayat 6. Ya. Kita baca sama-sama ya saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. 3, 2, 1. Hal yang kudus dan berharga. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Itulah firman Tuhan, saudara. Matius 7 ayat 6. Hanya satu ayat yang luar biasa. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ya, dia bisa berbalik menyerang kita, saudara ya. Di sini firman Tuhan yang luar biasa. Sini menceritakan dua binatang yang luar biasa. Ya, binatang ini anjing dan babi ya saudara. Anjing dan babi ini menyimpulkan kalau itu watak manusia. Amin. Watak manusia, tapi kita bukan seperti dia. Kita anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan pelihara, Tuhan pulihkan setiap kita. Jadi di sini intinya dari bacaan ini, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing,
Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Kita tahu binatang-binatang ini yang galak, babi juga ganas, saudara. Apalagi kalau babi hutan ya, bisa menyerang manusia. Kalau babi yang di kampung sih, ya nggak begitu galak lah. Kalau itu yang dibilang babi hutan, menyeramkan. Di sini kita tidak bisa mencampurkan sesuatu yang bersih dengan sesuatu yang kotor. Karena itu akan menjadi sesuatu yang jorok atau tidak layak. Kita harus bisa memisahkan menurut bagian masing-masing. Jika kita membuang sampah, kita buang sampah aja, itu kalau di kita biasa sih enggak ya. Kalau tempat-tempat khusus seperti hotel, bank, itu tempatnya misah. Jadi sampah basah dan sampah kering ya saudara. Jadi gampang untuk, jadi yang kalau bau itu sampah yang basah ya. Itu yang dibilang jorok. Dan di sini juga jelas bahwa jika dijadikan satu, maka itu tidak baik, menjadi sesuatu yang tidak baik, saudara ya. Baunya menyengat. Kita tahu juga kalau seperti orang ya yang miara binatang, mau anjing, mau babi. Kalau anjing itu biasa miara di rumah ya, di rumah. Kalau babi itu pakai kandang, ada yang mana di daerah mana itu yang kita lihat di bawahnya tuh kandang, di atasnya tuh rumah. Jadi pasti nggak enak lah saudara kalau menyatu seperti itu. Baunya juga nggak enak ya. Kita tahu kandang babi itu benyek banget. Kayak lumpur lah. Gimana sih kalau kandang babi? Kalau anjing, kita bilang anjing lebih bersih. Apalagi kalau kita punya piaraan yang di rumah ya. Kita mandiin, kita sisirin. Wah, diwangi-wangiin deh. Dia bisa naik tempat tidur. Itu kalau anjing yang dipiara di dalam rumah. Tapi kalau yang di luar itu, ya itu emang dia penguasaan dia hanya di luar. Jadi sini maksudnya intinya watak dari setiap manusia itu berbeda-beda. Bukan berarti kita dibilang di sini anjing atau babi itu seperti itu, tidak. Watak dari manusia itu ada yang lembut, ada yang galak ya, ganas. Di sini dibilang watak manusia ya anjing itu seperti apa. Tapi saudara, kalau dibilang anjing itu binatang yang paling baik saudara. Dia baik, dia tahu. Kadang orang suka bilang lebih baik gue piara anjing daripada manusia. Kenapa? Karena ya watak manusia kan beda ya. Kalau anjing itu dia penurut saudara, benar-benar dia tahu diri. Dia tahu diri banget. Dia di mana tuannya pergi, kalau pulang pasti dia sambut dengan cara dia yang baik, sungkem lah. Kalau pernah piara binatang ya, pasti tahu, terutama anjing. Aduh, gayanya tingkahnya beda, saudara. Apalagi kalau kita baru pulang, wah dicium-cium, disundul, aduh digimanain deh. Itu kalau anjing. Kalau babi, ya kita nggak tahu. Karena belum pernah, saya belum pernah punya babi. Kalau punya anjing, nah. Jadi di sini perbedaan. Maksudnya watak manusia itu galak. Di balik galak itu ada sesuatu. Bukan berarti dibilang kita watak anjing atau babi, tidak. Bukan, kan kadang suka bilang anjing, tapi bukan anjing. Tapi kelakuan itu seperti binatang. Tapi binatang juga pasti nggak mau. Kata binatang juga, enak aja kita di bawah orang kita nggak seperti dia, ya. Kadang kelakuan kita manusia itu membuat orang menjadi emosi, marah. Nah, di sini, Bang. Di sini Yesus berkata bahwa Anda tentu tidak akan mengambil barang yang kudus dan memberikannya kepada anjing. Anda juga tidak akan melemparkan mutiara kepada babi. Ini maksud
Tampak ucapan ini mengandung maksud bahwa ada sebagian orang yang sedang digambarkan sebagai anjing, ada juga sebagai babi. Karena ungkapan ini jauh dari kesan memuji ya saudara. Karena saking kesel, orang kadang bilang, oh kelakuan kayak binatang. Itu bahasa itu tuh. Kalau keluar apalagi sebut lagi binatang tersebut itu binatang apa gitu. Namun tidak ada cara lain lebih tepat dalam memberikan gambaran tentang karakter, sifat orang-orang selain membandingkan dengan binatang tersebut, dua binatang tadi ya yang di dalam Alkitab ini. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya lalu berbalik mengoyak kamu. Di sini kita tidak bermaksud menyakiti orang atau menghina orang dengan dua kata binatang tadi, saudara ya. Kadang kalau seperti, nah itu. Jadi kata itu kadang asumsi ke binatang ini, asumsinya ke binatang yang satunya. Jadi kadang orang tidak mengerti maksud dan arti kiasan ya. Jadi di sini dibilang pada saat mengetahui betapa kotor atau najis dosa ya, kita akan menyadari bahwa ungkapan yang dipakai Tuhan Yesus bukanlah gambaran yang dibesar mengenai keadaan orang tenggelam dalam dosa. Ya itu maksudnya kotor banget ya, itu yang dibilang tenggelam dalam dosa, kotor banget seperti kumbangan babi, itu yang dibilang. Jadi maksudnya kotor banget, hina banget. Tapi kalau dia bisa berubah, kan dibilang muka nggak bisa berubah, tapi kelakuan bisa, saudara. Muka bisa berubah kalau ini pitinya banyak, pasti bisa berubah. Bisa bentuk lain lagi, mukanya bisa lain lagi, bisa. Kalau ada pitinya banyak. Tapi kalau enggak, dibilang kelakuan jelek itu bisa dirubah, bisa dibentuk. Jadi di sini jangan sampai kita diistilahkan seperti binatang tadi ya saudara ya. Jadi sini Tuhan mau kita melakukan, kita anak-anak Tuhan. Jangan sampai kita membuat dosa yang luar biasa. Yang membuat nama Tuhan itu tidak baik. Oh itu kan orang Kristen. Ih, amit-amit gitu. Kan bahasa ya. Bahasanya tuh, ih amit-amit. Kok kayak begitu ya orang Kristen. Jadi intinya kita udah menjelekkan Tuhan kita ya. Katanya Tuhannya begini, Tuhannya begitu. Tapi ini dalam konteks yang bagaimana ya saudara? Ya kita mengerti kalau keadaan seseorang itu ya dengan cara yang kita tidak mengerti bagaimana dia mencari uang, bagaimana caranya. Tapi kita lari jauh ya. Ini jauh dari konteks ini. Seperti seorang apa ya, dibilang kayak mencari makan, dia kerja di bar. Tapi bukan berarti dia melakukan sesuatu yang kalau pikiran kita, oh orang kalau kerja di bar tuh dia begini dan begitu. Jangan sampai pikiran kita seperti itu saudara. Karena kita percaya mereka itu mencari makan. Mereka itu kalau dari muka kita lihat kulitnya aja luarnya ya. Orang kalau tahu kerja di seperti bar, kan kata orang udah tanda tanya, ih najis. Kata itu tuh paling tidak baik kan ya. Seperti juga di sini anjing.
Kalau tetangga kita, saudara kita itu dia disentuh atau dikena sama anjing, katanya najis harus cuci banyak kali, sampai berapa? Kalau nggak salah 7 kali ya. Tuh. Itu kata yang tidak baik ya. Nah, karena kata itu sering kita ucapkan. Tapi dalam Alkitab ini yang konteksnya, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Jadi jangan sampai kita sendiri menjatuhkan diri kita. Jadi buatlah yang terbaik, yang mana Tuhan menginginkan anak-anak Tuhan itu melakukan yang terbaik. Melakukan gambaran sebagai seorang anak, seorang hamba yang melakukan dia seorang anak yang kita ini seorang anak yang dipilih menjadi umat pilihannya, saudara. Menjadi umat pilihan. Kita termasuk yang terbaik, saudara. Tuhan nggak mau kita tuh ngaco dalam melakukan segala perkara. Sini Tuhan bilang, hidup kita adalah hidup yang kudus. Sebab di dalam diri kita ada roh Allah. Roh Tuhan di tempat ini, saudara. Kalau bilang, Tuhan Yesus ada di mana? Ini di dalam sini, saudara ya. Dia itu roh yang penuhi dalam kehidupan kita. Jika roh Allah ada di dalam diri kita, maka kita tidak akan mencampurkan sesuatu yang kudus, sesuatu yang jelek. Yang tadi bilang najis itu dengan sesuatu yang baik, saudara ya. Kita percaya Tuhan mau tuh anak-anak Tuhan tuh yang terbaik. Yang terbaik yang dia mau. Dia tidak mau anak-anaknya jelek. Dia mau anak-anaknya yang terbaik. Kita buka di Roma 12, saudara. Di Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 persembahan yang benar. Roma 12 ayat 1 dan 2. Oke. Kita sama-sama baca ya. Inilah firman Tuhan. Dia velikopnya persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Karena itu saudara-saudara, demi dan kemurahan yang Allah, berkenan kepada aku Allah. menasihatkan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji nama Tuhan. Itulah firman Tuhan. Jadi Tuhan mau itu kita itu kudus, saudara. Bukan kayak itu saudara kita yang, kalau dia ngomong tentang orang Kristen itu sungguh luar biasa ya. Kudus, dibilang kudis, ya Tuhan berkati dia. Sangat luar biasa. Jadi hidup kita adalah hidup yang kudus sebab di dalam diri kita ada roh Allah. Jika roh Allah di dalam diri kita, maka kita bisa jangan mencampurkan yang jelek dan yang bagus itu tidak baik. Jadi yang bagus-bagus aja harus dipelihara dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Jika kita mulai dari ayat 2 kenapa nih? Jangan kamu serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu,
sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan sempurna. Amin. Itu yang Tuhan mau, saudara. Maka yang terjadi adalah kalau Roh Allah, dia bisa merubah setiap kita. Kita akan semakin mengenal Tuhan kita. Dia itu seperti apa. Dia penuh dengan kasih, dengan cinta. Benar-benar sungguh. Dia setia, saudara. Kita tidak setia, tapi dia selalu setia. Jadi Tuhan itu kalau kita rajin, itu tandanya kita sayang sama Tuhan, saudara. Bukannya Tuhan tambah sayang, Tuhan sudah sayang kita. Tapi kita yang tambah sayang Tuhan. Kalau dengan kita taat, kita selalu baca firman Tuhan, selalu ibadah, itu kita yang tambah sayang Tuhan. Bukan Tuhan sayang kita. Tuhan sudah sayang. Dari awal sampai akhir Tuhan sayang, saudara. Karena dia yang jadikan kita dengan bentuk dan serupa dengan gambarnya. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Agar kita bisa berubah. Kalau di dalam sini, roh kita penuh dengan damai, sukacita, percaya. Ada pembaruan dalam kehidupan kita. Karena Roh Allah bekerja dalam setiap kita. Amin. Kan yang ada lagu. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Itulah. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Itu yang Tuhan mau. Bila Roh Allah ada dalam kita, pasti kita penuh dengan kasih sukacita yang luar biasa. Itu yang Tuhan mau, agar kita jauh dari segala masalah. Masalah memang ada, tapi masalah bisa diperkecilkan. Sakit bisa disembuhkan, amin. Jadi kalau Roh Allah berkuasa di atas kita, maka kita akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang berkenan kepada Allah. Dan setelah itu baru kita bisa memberikan tubuh kita persembahan yang baik, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, dibilang mempersembahkan tubuh kita, kita melayani saudara. Kita melayani dengan apa adanya kita. Kita memuji Tuhan, itu kita mempersembahkan tubuh kita. Kita memuji Dia, kita datang kepada Dia, kita sembah Dia. Percaya. Dia hadir terus dalam kehidupan kita yang bawa mana Dia setia dan jadikan kita lebih setia lagi, saudara. Itu yang Tuhan mau. Jadi kalau Roh Allah dalam setiap kita yang sudah kudus, ya kudus terus. Karena yang tadi dibilang, Tuhan itu dari awal sampai akhir Dia sudah sayang kita. Kalau kita bilang mau disayang, Tuhan sudah sayang. Kita yang lebih sayang Tuhan, kita baca Alkitab, kita ikut ibadah, lebih luar biasa lagi. Karena itu cinta kita kepada Tuhan, kita ikut ibadah Jum ini, terus dan terus. Kita percaya, kita dipenuhi dengan Roh Allah, dan kasih setianya tak pernah berhenti, tak pernah habis. Dan selalu tetap ada dalam kehidupan kita. Itulah Roh Allah yang dibilang penuhi dalam kehidupan kita. Dan di sini dibilang ada renungannya, saudara. Jika hidup kita
masih bercampur dengan hal-hal yang tidak kudus, bagaimana kita bisa mempersembahkan tubuh ini dengan benar dan kudus? Berubahlah oleh Roh Allah, maka kita bisa memberikan yang kudus kepada Allah Bapa kita. Dan kalau kita jadilah kudus karena Tuhan kita sudah kudus. Itulah saudara-saudara. Itulah firman Tuhan yang kita percaya. Kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan Dia mau kita lebih lagi menjadi terang, menjadi lebih luar biasa. Karena kita anak-anak terang, saudara. Kita bukan anak gelap. Karena Tuhan jadikan kita sempurna, serupa dengan gambarnya Dia. Tuhan mau yang terbaik anak-anaknya. Karena Dia sudah sayang kita mau lebih dalam lagi mencintai Dia, menyukakan hati Dia dengan memuji, dengan baca firman, dengan kita ibadah. Jum ini kita pasti, kita tambah disayang. Apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, pasti tercapai. Amin. Puji nama Tuhan, itulah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kita satukan hati kita. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau boleh mengajari kami Tuhan untuk bisa memberikan yang baik dan benar Tuhan Yesus. Tidak mencampurkan yang baik dan jelek disatukan. Tuhan terima kasih. Engkau terus ajari kami dan berikan hikmat marifat bagi kami Tuhan. Untuk kebenaran firman ini lebih semakin kami mencernakannya. Engkau berikan pengertian yang lebih luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman ini. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kekal dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan WL. Baik, terima kasih kepada Bapak Lagi yang sudah memberikan firman Tuhan pada malam ini. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada si Perlin. Oke, suaranya kecil sekali ya. Oke. Ya, shalom semuanya. Kembali lagi sama aku. Ya, kita mulai aja ya untuk ayat hafalannya. Ayat hafalan pada malam hari ini cukup sangat-sangat gampang ya. Oke. Siapa duluan yang mau? Yang angkat tangan duluan, mungkin ada yang Noel. Silahkan Noel. Bentar Kak. Matius 7 ayat 1. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Oke. Yuk lanjut. Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Demikianlah firman Allah. Terpujilah Kristus. Amin. Ya, Matius 7 selanjutnya. ayat 1. Matius 7 ayat 1. Janganlah kamu dihakimi. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jangan kamu dihakimi. Oke. Selanjutnya, next, Gio. Silakan Gio. Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Oke. Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Oke. Ya. Selanjutnya. Oke, Tante Ona. Silakan Tante. Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi agar kamu supaya kamu tidak dihakimi. Oke. Ada Atin atau Matthew? Off. Off. Oke.
Oke. Ya, Devina hilang. Mana Devin? Halo. Ayo, ayat hafalan dulu yuk. Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Oke, puji Tuhan. Selanjutnya maminya. Matius 7 ayat 1, jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Oke. Devinanya ada, Devinanya nggak? Devina mau? Nggak mau dia. Nggak mau. Oke deh, kita lanjut ke Tante Lipong. Udah buka mic-nya. Ayo Tante Lipong. Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Oke. Oke. Selanjutnya. Siapa ya? Ami deh. Ami udah siap? Ami masih dibuka. Masih belum dibuka mic-nya. Oke. Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Amin. Puji nama Tuhan. Selanjutnya Amanda. Ayo Amanda. Oke. Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Oke. Mungkin ada Fania atau maminya. Ya cepat. Berdiri kau. Iya, Matius 7 ayat 1. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Oke. Yobel sini. Yobel mau? Mau. Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya tidak kamu tidak dihakimi. Kedengaran gak, Ci? Terdengar, Tante. Oke. Atau diulangi lagi? Oke. Selanjutnya maminya. Oke. Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Terima kasih. Tuhan. Oke, selanjutnya ke Patrick deh. Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Oke, puji Tuhan. Apalagi yang belum? Filia ya? Fili, bisa? Belum Fili. Oke. Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Oke. Maminya ada? Gak ada, Ci. Mami lagi kerja. Oh, maminya lagi kerja. Oke deh. Oke, selanjutnya Mama deh. Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Oke, puji Tuhan. Next, Papa. Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Oke, puji Tuhan. Selanjutnya aku ya. Matius 7 ayat 1, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Untuk ayat selanjutnya, untuk ayat hafalan hari Senin, Tante Ana. Panjang semua. Oh, panjang. Jangan panjang-panjang. Nggak ada yang pendek kayaknya tadi.
Itu ayat 6 aja ya. Ayat 6 dulu. Tadi nggak ada yang pendek kayaknya ya. Ayat 3 aja. Matius 7 ayat 3. Matius 7 ayat 3. Oh, hari ini Matius 7 ayat 1, sekarang Matius 7 ayat 3 ya. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau? Yang kemarin ya kayak Beda. Ini kayaknya ayat hafalan tahun kemarin ya. ya kemarin. Enggak ada. Yang pernah dengar soal. Iya, semua ayat pernah dengar lah, Ferlin. Oke, Noel bisa bantu? Oh iya, kemarin. Ada kendalanya Kak, nggak bisa dibuka. Oke. Matius Terus 7 ayat 3 Apa ya? Namanya 3. 7 ayat 3. Oh iya, 7 ayat 3. Oke, ini ya. Terus cuciin ya, kesian amat Ya, Matius 7 ayat 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Oke. Ini ayat hafalan untuk hari Senin ya. Ya, karena masih ada waktu, mungkin aku perlihatkan untuk poin-poin ayat hafalan yang sudah kita dapatkan selama dari bulan Januari sampai Februari. Oke. Di sini ada saudari Jenis, dia dapat 60, Ibu Evi 50, saudari Angel 50, Ibu Sunting 90, Noel 200, Ibu Melin 190, Bapak Siagian 190, saudari Filia 200, Ibu Mila 100, Gio 190, Ibu Vera 190, Ibu Suwanti 200, Saudara Patris 140, Ibu Jenny 60, Saudara Devin 60, lalu Devina 20, Bapak Hendri 100, Ibu Legia 150, Matthew 110, Martin 120, Bapak Yohan 190, Ibu Mary 200, Saudari Fania 70, saya 170, Ibu Pingping 20, Fania 80, Amanda 90, Ibu Rodor 70, Yobel 10, Bapak Jimmy 20, Ibu Livong 110, dan Ibu Nini 20. Nah, poin tertinggi itu masih dipegang oleh Noel, Filia, Ibu Suwanti, lalu Ibu Mary dengan poin tertinggi 200. Ya, puji Tuhan ya. Oke, untuk poin per keluarga, ya sudah dipastikan keluarga saya yang pertama dengan poin 630, lalu disusul oleh keluarga Noel sebesar 580, dan terakhir Bapak Henry dari keluarga Bapak Henry sebesar 480. Ya, ini poin untuk sementara dari bulan Januari sampai Februari, kita masih ada sampai Desember. Nggak apa-apa, jangan berkecil hati karena kita masih banyak lagi ayat hafalan sampai bulan Desember ya. Ya, yang masih kecil mungkin poinnya lebih semangat lagi untuk mengikuti ayat hafalannya. Oke, puji nama Tuhan. Karena masih ada waktu, mungkin aku buka ruang kesaksian bagi yang mau kesaksian tadi belum sempat, saya persilahkan. Ya, oke. Kalau itu aku mau kesaksian deh. Ya, shalom semuanya. Ya, puji nama Tuhan. Sebenarnya tuh minggu ini aku banyak kegiatan dari sekolah gitu ya. Dari belajar pulang sekolah itu sekitar jam 1, terus biasanya tuh dilanjut lagi gitu. Mungkin ada rapat gitu kan, rapat dari project
kelas gitu atau dari organisasi gitu. Nah, puji nama Tuhannya selama 1 minggu ini sebenarnya dibilang capek, capek juga gitu. Karena benar-benar dari pagi sampai malam sampai sore terus dilanjut lagi dengan ibadah gitu kan. Sungguh luar biasa gitu. Aku pun ngerasa kalau misalnya udah capek gitu loh, udah kalau misalnya disuruh tidur juga aku udah deh tidur aja gitu kan. Cuman puji nama Tuhan, Tuhan selalu menjaga kesehatan aku, Tuhan selalu bersama aku, Tuhan selalu menjaga aku. Tuhan itu dia nggak pernah meninggalkan aku ketika aku sedang jatuh-jatuhnya gitu. Dia selalu ada di samping aku. Kalau misalnya lagi capek tuh biasa doa tuh bisa curhat gitu kan. Ya puji nama Tuhan aja. Selama seminggu ini aku diberi kekuatan sama Tuhan untuk bisa menjalankan kegiatan sehari-hariku yang sungguh panjang itu bagiku. Ya, Tuhan juga memberikan kesehatan kepada keluargaku semuanya dengan keadaan sehat. Itu aja sih, aku mengucap syukur selalu. Amin. Oke, selanjutnya ada yang mau kesaksian? Ya, saya mau ngomong, bukan mau bersaksi. Ya, shalom semuanya. Ya, kita kan ada rencana mau ibadah Padang ya. Kemarin saya sudah info, tolong rekomendasi tempat-tempat yang sekiranya bisa enak untuk dikunjungi. Gitu. Ya, kita berdoa biar pada saatnya tiba keadaan COVID ini sudah meredah ya, jadi kita bisa ibadah Padang bersama-sama dengan sukacita lah. Dan ya itu aja sih, belum ada masukan nih untuk di mana tempatnya. Kalau bisa secepatnya, jadi kita bisa lihat di Google di mana untuk ibadah Padang nanti, biar kita bisa beribadah, enak buat beribadah, enak buat ya lomba-lomba. Itu aja sih tempat yang bisa kita kunjungi ya, biar ada seru-seruannya. Kalau bisa ada referensi ya jauh-jauh hari. Ada masukan nggak untuk saat ini? Tempatnya di mana? Nah, Bu Legia nih, tahu tempatnya. Tante Mary aja yang request tempat. Yang apa? Iya, yang request tempatnya Tante Mary aja. Banyak saya mah. Banyak. Mungkin ada yang bisa kasih masukan lah. Siapa mungkin ada yang bisa, ada yang tahu tempatnya yang enak, kalau bisa kebun-kebun gitu, kebun stroberi ya. Kita petik-petik. Tinggal petik tuh. Ini konkret. Mekarsari dong, Bu. Kalau stroberi ya. Mekarsari dong kalau buah-buahannya. Mekarsari buahnya nggak bisa dipetik Bu di kebun. Nggak boleh, bayar Bu, bayar. Nggak bayar ya? Bayar. Kebunnya nggak boleh dipetik, dikerangkeng semua kebunnya. Enaknya kemana? Hah? Kalau saya mah ngikut aja lah. Iya Bu, nggak bakalan ditinggalin kok Bu. Sepi kalau ditinggalin Bu. Apa kita ke Sukabumi? Jemput Ami. Ya udah. Oh ya. Baik aja itu. Retret di rumah Ami. Iya. Puncak. Ke Salabintana. Ya boleh Salabintana. Tapi jalannya mesti subuh Bu. Soalnya macet. Karena dua itu. Satu arah. Kayaknya harus retret. Ya harus retret kalau harus nginap kalau di Sukabumi.
Mary. Apa? Apa Gio? Nangis lagi lah ngomongnya. Ini aja belum kesaksian aja udah nangis lagi aja dia baru ngomong. Gio kemarin belum bersaksi nih. Ayo sekarang bersaksi dong, bersyukur. Iya, bibirnya kenapa itu? Bibirnya kenapa emang? Waktu itu kan Oh, bengkak. yang kemarin kali Oh, ya. yang kemarin ya. Udah sembuh itu mah udah hari-hari apa? Bentar, topiknya keubah. Topiknya diubah. Digigit semut ya, Deren? Digigit sama ikan. Digigit sama semut. Digigit sama semut. Makanya makan ikannya nggak mau bagi-bagi sih sama ini sendirian. Udah siang malah dia ngegadoin ikan. Akhirnya bengkak nanti bibir. Iya, nggak dibagi-bagi, makan sendirian. Disuruh tidur siang makan Enak ikan. loh. Enak. Suruh mami masak lagi yang banyak. Ngomong. Enak, saking keenakannya sampai ketusuk. Oh, gak berasa. Gio mau bersaksi nggak ulang tahun? Dia biar bersyukur mendapat mami seperti ini, dibuatkan kue berlapis. Kue berlapis. Berlapis nasi kuning, nasi biasa, mie. Dia bersyukur banget apalagi itu kuenya. Bukan kue itu nasi kuning. Kuenya enak. Kuenya dari siapa? Kuenya dari AI. Kan emaknya bikin nasi kuning. Oh. Tumpuk. Kuning, mie goreng, sama nasi dicetak bentuk love. Keluar kampung baru dia nangis dia. Ajak jalan-jalan sekarang suruh mama, suruh mami. Mami nih jalan-jalan. Kok tahun nggak dijemput? Pengennya ke Citra cuma nggak Saya mau tanya ini ada yang keberatan nggak nih ibadah Padang? Keberatan masih COVID. Perginya Jumat aja biar bisa liburan. Pergi COVID. Nggak boleh berkumpul-kumpul, nanti diusir. Ya ini baru rencana, kita nanti akan melihat situasinya kalau seandainya COVID-nya tinggi ya. Ya masih COVID-nya masih tinggi, masih Tangerang aja tinggi. Ya kita berdoa. Emang Tangerang datang Tangerang tinggi, Jakarta Barat. Apa mau ibadah Padangnya di Tangerang aja? Gak usah, Mary. Ah? Di Bogor aja. Di Bogor. Mana di Bogor? Diusir sama penjaganya, nggak boleh kebanyakan. Ya. Masuknya atu-atu, Mam. Ya, lihat kondisi ya. Kita kan ini mana bisa lihat kondisi. Ya kalau Tuhan izinkan ya kita akan berangkat ibadah Padang. Tapi dengan catatan tetap ya saya menginginkan kita prokes ya, jaga jarak kita yang sudah divaksin ya. Jadi supaya tidak ada resiko juga ya. Semua juga ada resiko, tetapi meminimalkan ya. Itu. Nah, ada mana bisa sekarang aku tanya mana bisa jaga prokes, mesti ngumpul rame-rame itu namanya. Ya kita berusaha rencana kita ini rencana ya kalau seandainya Tuhan izinkan campur aja program kita ini keluarga ya. Nah ini kalau seandainya Tuhan izinkan itu kita pakai perkeluarga, kita akan berangkat ya supaya ya kita menjaga prokes. Perkeluarga itu apaan? Kendaraannya Nama kotor. Oh, perkeluarga apa ya? Untuk rencana awal sih saya punya program itu satu keluarga tuh kita sediakan satu kendaraan.
kan, satu kendaraan. Kalau seandainya dana kita mencukupi ya, kita menyediakan satu kendaraan satu keluarga supaya saudara bisa nyaman juga, gitu kan. Nah nanti di sana pun di tempat kita atur supaya ya tetap menjaga kesehatan juga, gitu kan. Ya kita paling makanan itu ya berharap makan masing-masing. Jadi kalau dulu kan kita bawa masing-masing, bukan makan masing-masing. Ya, bawa masing-masing. Kalau Makan dulu masing-masing. Iya, makan masing-masing. Bawa kalau masing-masing. dulu kan gini, kalau dulu kan kita bawa, Aja, Bel. bawa makanan masing-masing, lalu di sana kita share gitu kan. Nah nanti untuk ibadah Padang saat ini tidak ada share gitu. Jadi bawa makan, jangan makan minta. keluarga. Nggak boleh minta. Ya, minta aja. Ya. Nah, minta. Boleh disuapin, Mam. Boleh disuapin gitu kan. Tapi minimal ya saya mengharapkan kalau seandainya kita disediakan per keluarga itu satu kendaraan, ya minimal ya saudara ajak ya kendaraan itu ya 5 orang lah. Ajak kendaraan itu. Ya ajak orang luar boleh. Orang luar ya terserah saudara. Nanti saudara yang mimpin, ya kan. Siapa-siapa aja yang boleh diajak, tetapi saya prioritaskan yang ikut Zoom. Orang luar ya itu kita akan dikenakan biaya. Ya, tapi kalau kita khusus anggota Zoom ya tidak kita biaya. Disediakan itu gratis ya. Itu saja untuk ibadah Padang. Ada beberapa request ya, ibadah Padang ini bisa ke Puncak ya, mungkin ke Merimba atau ke Matahari ya, ke Taman Matahari ya. Kalau Taman Safari kelihatannya nggak kuat, ya kan? Kalau Taman Safari gitu kan. Nah, Jangan, ada macan. Ada macan, ada nanti di ini ya. Jangan ketemu uak lagi. Atau di Tangerang juga ada Subana Senggol. Atau ke Taman Safari kita yang di kerangkengnya loh yang ada. Iya ya, kita yang masuk ke kerangkeng ya. Enak. Macannya di luar. Ini kan rencana ya. Rencana ya kita terus kita saya dukungan dalam doa ya. Biar semuanya ini ya kita bersuka ya. Nah, yang saya agak bingung ya kalau Sukabumi ya mungkin masih bisa terjangkau. Nah, kalau yang di Medan ini yang agak saya juga agak bingung ini. Yang Medan sediain pesawat terbang. Harus disediakan helikopter gitu kan. Ya. Paling ya bisa kalau di Medan mah YouTube-nya aja. langsung dia ke Jakarta. Mana begini? Mendingan dia ke Di Medan ke Singapura aja. Pesawat helikopter. Helikopter berapa? Lo handphone gua. Kenapa? Terus siapa? Enggak. Nah, ya, lalu yang kedua dari segi pelayanan ini mungkin khususnya Ibu Jenny ya, kalau seandainya memang memerlukan pelayanan kita, dikonfirmasikan aja, nanti saya akan koordinasi dengan Bapak Korda, kalau seandainya ada Betani di Medan, bisa kita minta bantuan untuk pelayanan bagi keluarga Bu Jenny ya. Nah mungkin di luar kota pun demikian ya, Sukabumi juga gitu kan. Nah tapi saya akan koordinasi dengan Pak Andreas, kita akan mencari cabang Betani di kota saudara gitu aja. Mengapa Andreas Kurniawan ya. Lihat Lumba. Perkataannya agak lewat. lewat. Oke, saya kembalikan ke WL. Membawa acara. Ya. Ferlin. Udah itu aja. Oke.
Lanjut, Ferlin. Oke. Oh iya, satu lagi. Saya juga lupa, saudara, mungkin kemarin saya sudah diumumkan ya, tapi saya melihat ini ada yang baru ya, yang baru hadir ya, maksudnya kemarin yang tidak hadir, mungkin Ibu Legia, mungkin Ibu Rodor, Bu Rodor kemarin datang ya? Saya datang, Bu. Datang ya? Ya. Jadi ini saudara, kemarin sudah saya umumkan bahwa ini kita kan ada saat ini kan ada rekening saya untuk kegiatan gereja. Ya. Nah, kita harus menabur juga, gereja harus menabur. Oleh sebab itu, seperti yang saya umumkan kemarin, bahwa pemasukan dana gereja itu setiap per bulan kita akan akumulasi totalnya berapa. Nah, nanti kita sebesar 10% itu akan dibelikan sembako. Ya. Sembako ini bukan kita bisa disesuaikan dengan dana yang ada. Ya, mungkin bisa susu, bisa kecap gitu kan, atau mungkin bisa beras gitu kan, tergantung dari pemasukan. Nah, kita akan bagikan ke jemaat Zoom ya, Zoom. Kalau seandainya saudara berminat bisa menghubungi ya, mungkin ke Ibu Legia atau ke Ibu Mary ya. Tapi ini khusus anggota Zoom ya, karena ini memang saya prioritaskan untuk anggota Zoom dulu gitu kan. Nanti kalau seandainya memang sudah sudah besar, kita baru keluar gitu kan. Nah, itu saja pengumumannya. Saya ingin saudara memberkati gereja menjadi penyalur untuk membagikan berkat kepada yang lainnya juga gitu. Biar kita semua sukacita dan kita nanti akan melaporkan, biasanya nanti dilaporkan dari dana ini setiap hari Senin pertama ya, awal minggu pertama setiap awal bulan. Ya, nanti kita akan umumkan pemasukannya berapa, pengeluarannya apa-apa aja, supaya semuanya supaya jelas ya, saudara ya. Itu saja pengumumannya. Baik, ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ada hadiahnya nggak kalau ini? Ada hadiahnya nggak tuh? Hadiahnya nanti minta ke Ibu Mary aja. Itu Mary yang nanya sendiri. Kalau ada hadiahnya nanya yang banyak. Aku baru hadir. Tanggal berapa ibadah Padang ya? Belum ditentukan. Kira-kira bulan April nih. Kita berdasarkan absen ya. Kita akan melihat kehadiran. Ya, jadi kira-kira bulan April kan? Bulan April untuk rencana awal untuk Jumat Agung. Kita akan melakukan pada Jumat Agung. Iya, bulan April dong. Ya, bulan April lah. Ya, pokoknya biasanya kita ibadah Padang itu di Jumat Agung dan kita melihat kehadiran ya untuk ibadah Zoom ini yang kita akan berangkat. Jadi yang punya suami diajak ibadahnya. Kalau belum punya pacar gimana? Yang belum punya pacar ya carilah secepatnya. Ajaklah keluarga. Biar nggak kelamaan. Makanya ajak keluarga ikut Zoom. Daripada nanti ajak Koali suruh bayar. Ajak Koali nih dan keluarganya. Ya. Nanti jangan sampai ini aja yang gratis, yang lain bayar. Oke.
Ada pertanyaan lagi? Kan itu kan Dian itu pas anak sekolah ujian soalnya sih ya. Pas lagi kelas 6 lagi pada ujian kan tanggal segitu. Oh ya, itu nanti kita atur waktu ya. Kalau seandainya memang April yang Nini bilang mungkin anak-anak ujian, kita mungkin akan ambil di hari 1 Mei ya, mungkin yang hari buruh atau kenaikan Tuhan Yesus. 17 Agustus saja tarik tambang. Supaya semua, saya mengharapkan semua bisa ikut. Sukabumi juga ya, nanti kita ketemu di tempat. Dijemput dong si mama lu sendirian. Mama lu jemput. Dia akan bawa rombongannya. Masa nenek sudah sendirian? Ya, Revan Sukabumi. Ya, begitu ada rombongannya. Jangan salah, Mam. Rombongannya banyak kan. Aku belum tahu tentu bisa ikutnya enggak ya, soalnya aku kerja. Oh, libur nih nanti tanggal merah. Tetap, aku libur tetap masuk, soalnya kan SPG. Kalau SPG kan nggak bisa libur sembarangan. Ada jadwalnya. Ikut SPG di sana. Jadi baru rencana ya. Bawa aja barangnya. Baru rencana ya, kita semua serahkan kepada Tuhan. Ya, kalau sempat ikutlah. Nanti doain aja ya, mudah-mudahan bisa. Doa kita selalu besertamu. Baik, untuk mempersingkat waktu karena hari sudah tambah larut malam, saya serahkan kepada Merlin untuk acara selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Oke. Sebelum itu, karena Cinininya baru hadir, mungkin kita ayat hafal untuk Cinini dulu kali ya. Spesial ini. Bentar. Apa sih? Dia apa ayatnya? Baru nyampe soalnya. Bu Mila nggak bisa doa. Matius 7 ayat 1 ya. Jangan kamu hakimi supaya kamu tidak dihakimi. Oke. Tidak on cam ya. Oke. Ya, karena untuk mempersingkat waktu, sebelum itu aku mau kasih tahu buat ikut ibadah Padang itu nanti saudara-saudara bisa dibantu oleh absensi dan keikutsertaan dalam ibadah ini yang tadi dibilang oleh Bapak Yohan, dan ibadah Padangnya juga akan diperkirakan akan dilakukannya pada bulan April ya. Jadi aku nanti gini loh, kalau dibilang bulan apa, ntar aku tinggal minta izinnya bulan apa, tanggal berapa gitu aja, bisa tinggal minta izin aja gitu. Jadi ngasih jadwal dulu. Oke, ya kita juga sekalian melihat kondisi COVID ini. Kita berdoa aja supaya makin COVID-nya ini menurun, supaya kita bisa beribadah Padang bersama-sama. Oke. Ya, karena untuk mempersingkat waktu, karena udah mau jam 9, kita lanjut ke doa syafaat. Mungkin ada yang mau didoakan? Baik, oke. Untuk doa syafaatnya, Gio mau didoakan? Biar diberi kesehatan, Ci. Dan kepintaran. Oke. Ya, untuk doa syafaat, saya persilakan untuk Ko Patrick untuk berdoa syafaat. Apakah ada? Ada. Oke, silakan Ko Patrick. Oke. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih atas segala berkat-Mu ya Tuhan. Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan lancar, tanpa kekuasaan apapun daripada Engkau. Bapa, kami mau berdoa ya Tuhan untuk gereja ini ya Tuhan, Gereja Betani Immanuel,
Berikanlah penyertaan-Mu yang sempurna ya Tuhan terhadap gereja ini ya Tuhan, dan jadikan gereja ini saluran berkat dan perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan, sehingga bisa memberkati beberapa jemaat ya Tuhan yang ada di dalam maupun yang di luar ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk keluarga dari Pak Yohan, Ibu Mary, dan kedua anaknya Fania Ferlin ya Tuhan, berkati selalu, sertai dan lindungi selalu ya Tuhan, apapun segala aktivitas dan pekerjaan yang dilakukan dari Pak Yohan, Tuhan Yesus buatlah semuanya berhasil ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk keluarga dari Noel ya Tuhan, dan kedua orang tuanya, Ibu Melin dan Pak Syagian ya Tuhan. Engkau memberkati usahanya maupun pekerjaannya Tuhan, Engkau lancarkanlah segala aktivitas yang dilakukan ya Tuhan. Berkati Noel ya Tuhan dalam bidang pendidikannya ya Tuhan, sehingga apapun yang Noel harapkan dalam bidang pendidikannya, Noel bisa bertanggung jawab selalu ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk Ibu Jenny ya Tuhan yang ada di luar negeri, Engkau yang ada di Medan ya Tuhan, Engkau memberkati kedua anaknya dan juga suaminya, Engkau sertai selalu aktivitas dan maupun pekerjaannya, Engkau buat berhasil. Kami juga mau bersatu hati ya Tuhan untuk mendoakan dari keluarganya Ibu Rodon, Engkau memberkati untuk anak-anaknya ya Tuhan dan suaminya, Engkau sertai selalu, Engkau berikanlah kesehatan selalu yang sempurna daripada Engkau ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk keluarga dari Cici Nini ya Tuhan, bersama dengan Pak Ali ya Tuhan, Engkau berkati keluarga besarnya ya Tuhan, Engkau sertai, Engkau lindungi ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk keluarga dari Filia, Engkau berkatilah kedua orang tuanya ya Tuhan, dalam segala bidang pekerjaannya, Engkau sertai dan Engkau lindungi selalu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kami yang ada di Sukabumi ya Tuhan, walaupun kami sendiri, tapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu menemani kami, selalu menjaga kami ya Tuhan. Engkau selalu memberikan kami ya Tuhan hati pelayanan-Mu ya Tuhan, sehingga sampai tua kami boleh selalu melayani Engkau ya Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk jemaat yang belum bisa hadir, Engkau, jika karena sakit, Engkau berikanlah kesembuhan ya Tuhan. Jika terbeban berat, Engkau angkat bebannya ya Tuhan, sehingga jemaat-Mu ya Tuhan bisa hadir ya Tuhan untuk memuji melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk bangsa negara Indonesia ini, Engkau pulihkan kondisi ekonominya ya Tuhan, Engkau pulihkan juga kondisi dari pandemi virus COVID-19 ini ya Tuhan. Berkati pemerintahannya dari Bapak Presiden Jokowi, wakilnya dan para menteri dari atas sampai terbawah. Engkau tanamkan satu ketakan Engkau ya Tuhan, sehingga apapun keputusan yang diambil ya Tuhan, semuanya berasal daripada Engkau, yaitu untuk memajukan negara Indonesia ini Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk yang di luar negeri yang saat ini ya Tuhan, terjadi perang antara negara ya Tuhan, Engkau redahkan ya Tuhan, sehingga negara di dunia ini semuanya bisa berdamai satu dengan yang lainnya ya Tuhan. Kami mengakhiri ibadah ini ya Tuhan, kami juga mau bersatu hati untuk mendoakan segala kesehatan kami masing-masing ya Tuhan, dari Gio ya Tuhan, dan tambahkanlah kepandaian, kepintaran ya Tuhan, dan selalu juga sertai ya Tuhan untuk kedua orang tuanya, Vera dan juga beserta suaminya ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami siap untuk membuka hati untuk menerima segala berkat daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan yang Kau berikan pada malam hari ini. Kau berikan kekuatan kepada kami sekeluarga ya Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu terus memulihkan keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan pada malam hari ini, di mana Kau telah menyertai sambungan internetnya ya Tuhan. Terlebih lagi ya Tuhan, firman-Mu Kau materaikan ya Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Ibu Regia, Kau pakai ya Tuhan dengan luar biasa dengan kehendak Engkau ya Bapa. Urapi seluruh keluarganya ya Tuhan, Pak Henry dan seluruhnya, perlindungan-Mu sempurna ya Tuhan. Begitu juga pembawa doa syafaat Saudara Patrick ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, setiap pergumulannya, setiap pengharapannya berada di dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Biarlah Kau yang memberikan yang terbaik bagi Patrick
baik di pekerjaan maupun di dalam setiap segi kehidupannya ya Tuhan. Berkati keluarga besarnya, orang tuanya, saudara-saudaranya Kau berkati ya Bapa. Begitu juga dengan pembawa pujian ya Tuhan, Filia ya Tuhan, Kau pakai anak-Mu ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan pengharapannya berada di dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang akan memberikan yang terbaik dan Filia akan menjadi kebanggaan orang tua, takut akan Engkau ya Bapa. Begitu juga Kau cover semua ya Tuhan, keluarga besarnya ya Tuhan, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Begitu juga dengan tim media ya Tuhan, Noel ya Tuhan, kami percaya Kau jamah anak-Mu ini ya Tuhan, Kau pakai Noel untuk kemuliaan nama Engkau, dimanapun Noel berada ya Tuhan, dan pada saatnya nanti ya Tuhan, Noel akan menjadi anak yang luar biasa, yang dipakai oleh Engkau ya Tuhan dan menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan Engkau ya Bapa, dan kami percaya Kau lindungi keluarga besarnya, orang tuanya ya Tuhan, Kau berkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya seluruh jemaat kami ya Tuhan akan menjadi kepala ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan, dimanapun kami beraktivitas, kehidupan kami akan terus naik bersama Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah fellowship ini ya Tuhan. Kami percaya pada malam hari ini Engkau yang memberkati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus dengan iman kami siap menerima berkat-Mu. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan, amin. Shalom saudara, ketinggalan ada pengumuman. Jadi besok seperti biasa kita ada program puasa dimulai hari Jumat jam 10 malam yang akan sampai hari Sabtu jam 12 siang. Di hari Sabtunya kita ada ibadah, doa, pujian, dan kita akan mengangkat seluruh pokok-pokok doa pergumulan yang saudara ya. Kita akan naikkan pada hari Sabtu ya. Dan hari Senin karena berhubung hari libur ya, kita fellowship ini kita libur juga saudara, karena hari Senin itu saudara kan bisa berkumpul dengan keluarga ya. Ya mungkin ada acara ya, karena ini libur panjang saudara ya. Jadi biar saudara bisa bisa bersama-sama dengan keluarga ya. Jadi nanti kita akan bertemu kembali di hari Rabu di fellowship ya jam 19.30 seperti biasa ya. Itu saja pengumumannya. Saya serahkan ke Patrick untuk berfotoria. Oke, kita sebelum mengakhiri ibadah seperti biasa kita akan melakukan foto bersama. Apakah Noel sudah siap? Oke, mari saudara. Apakah saudari Verlin sudah siap untuk mengambil foto? Sudah. Oke deh, kita mulai Noel. Mari saudara-saudara, mana jempolnya? 1, 2, 3. Haleluya. Oke, sekali lagi Noel. Sekali lagi saudara, mana love-nya? 1, 2, 3. Sarang heo. Oke, terima kasih Noel. Terima kasih Bu Meli. Gilia, terima kasih Braba. Ini Tuhan berkati Cilegon. Dadah. Sampai bertemu hari Sabtu Ya. Sabtu kita ibadah lagi pagi. Saya izin untuk live ya. Kita live Selamat ya. beristirahat. Selamat berbohong.
Ya,